Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajadah? Ketemu di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri dalam segmen kajian mahfuzat, pepatah-pepatah indah bahasa Arab. Kali ini kita akan ngobrol tentang tips memilih teman. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tashabanna illa taqiyan, ya, muhadzaban, afifan, zakiyan, munjizal mawa'id. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang bertakwa, berakhlak mulia, menjaga diri, cerdas, dan senantiasa menepati janji. Memilih teman. Apakah teman harus dipilih? Ya dong. Teman itu harus dipilih karena teman menentukan masa depan. Siapa teman kita, itulah masa depan kita. Masa depan kita tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita pengen tahu seseorang, coba lihat temannya siapa, ya, itu akan menunjukkan karakter. Karena biasanya seseorang itu berteman dengan orang-orang yang punya karakter yang sama, yang punya kecenderungan yang sama. Dan kalau sudah punya karakter yang sama, kecenderungan yang sama, maka warna dalam pertemanan itu, ya itulah yang terjadi. Kita bisa lihat satu orang dengan orang yang lain itu saling terhubung dengan pertemanan itu. Kebaikan dalam pertemanan itu akan menular, keburukan dalam pertemanan itu juga akan menular. Karena itu, pertanyaan, kita milih-milih teman dong Pak Akbar. Iya, benar sekali. Teman harus dipilih. Ya, harus kita tentukan ini cocok menjadi teman atau tidak. Jadi teman menentukan masa depan. Ada satu hal yang bahwa rezeki kita, masa depan kita itu ditentukan oleh 5 orang lingkaran terdekat kita. Ini saya kira hukum yang sangat menarik ini. Dengan siapa kita berteman itu menentukan rezeki kita, menentukan masa depan kita. Coba kita pikirkan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, siapa orang yang paling banyak kita temani itu? 5 orang di sekitar kita. Kalau ternyata kita lebih banyak menemani, ya, orang-orang yang lebih banyak memberikan sikap buruk terhadap kita, maka sudah bisa diprediksi masa depan kita akan sulit menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu positif, yang selalu membangun masa depan, maka insya Allah sikap positif itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Dan 5 orang teman kita itulah yang bisa kita hitung. Disitulah rezeki kita. Karena itu bertemanlah dengan orang-orang yang jangkauannya luas. Bertemanlah dengan orang-orang yang rezekinya Allah alirkan. Agar apa? Agar energi positif itu juga mengalir kepada kita. Orang-orang yang menjadi magnet rezeki itu kita temani. Agar apa? Agar kebaikan yang dia lakukan itu juga kita dapat alirannya, seterumannya kita dapat, sehingga kita bisa ikut membangun kebaikan dalam diri kita.
Kalau kita ikut membangun kebaikan dalam diri kita, insya Allah itu akan menjadi pembuka kebaikan-kebaikan di seluruh hidup kita. 5 kriteria teman yang baik menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya dekat kepada Allah dan selalu berusaha menaati perintah Allah. Selalu kemudian yang dilakukan itu penuh perhitungan apakah ini sesuai dengan ajaran Allah atau tidak. Takwa itu artinya proses kedekatan. Bukan hanya sekadar takut, tapi bagaimana kemudian menjalankan kehidupan sehari-hari itu dalam konteks, dalam jalur, dalam rel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang seperti itu, syarat pertama itu adalah takwa. Nah, itu bisa kita temani. Yang kedua, syarat untuk berteman itu adalah orangnya berakhlak mulia. Banyak sekali akhlak mulia ya. Santun, jujur, saling menghargai, saling menghormati, rendah hati. Kalau belum apa-apa itu sudah kemudian tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, ngapain kita berteman dengan dia? Orang yang maunya menang sendiri misalnya, ngapain kita berteman dengan dia? Itu hanya akan membuat kita sakit hati saja. Orang yang kata-katanya tidak santun, ya, tidak menghargai orang lain, buat apa berteman dengan dia? Bertemanlah dengan orang-orang yang santun dan menghargai, karena itu yang akan membuat nyaman pertemanan kita. Yang ketiga, syarat kriteria teman yang baik itu adalah menjaga diri. Orang yang menjaga integritasnya, ya. Integritas itu apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak terjerumus menjatuhkan diri untuk kepentingan sesaat. Kepentingan sesaatnya, kepentingan nafsu sesaatnya. Nah, itu yang harus kita temani. Dia menjaga kewibawaannya, muru'ah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga integritasnya. Orang yang jujur, ya, lurus. Nah, itu orang-orang yang perlu kemudian kita temani. Syarat keempat, ya, untuk berteman itu adalah dengan orang-orang yang cerdas. Orang cerdas itu orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu artinya orang yang kreatif dan inovatif, menggunakan akalnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, menggunakan akalnya untuk apa? Menciptakan hal-hal yang baru, menciptakan inovasi-inovasi baru yang itu berguna bagi masyarakat. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang inovatif, ini patut ditemani. Biar apa? Ketularan. Cerdasnya, ketularan inovasinya. Dan nomor 5, syarat kita berteman itu adalah dengan orang-orang yang selalu menepati janji. Ini tentang komitmen. Janji itu adalah hutang, janji itu komitmen. Apakah orang itu mau berkorban untuk pertemanan kita atau tidak? Ketika orang itu menepati janji, itu tanda-tanda orang itu mau berkorban. Tanda-tanda orang itu mau berkomitmen untuk kebaikan. Kalau orang sudah mau berkorban, sudah mau berkomitmen, itu insya Allah, ya, pertemanan kita bukan pertemanan yang merugikan, saling merugikan gitu ya, atau rugi satu, untung satu, tapi menjadi pertemanan yang saling menguntungkan, menjadi pertemanan yang saling membantu, pertemanan yang
kita lakukan untuk maju bersama, maju bersama-sama, saling kemudian membantu agar masing-masing itu bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi 5 kriteria teman yang baik: 1 takwa, 2 berakhlak mulia, 3 menjaga diri, 4 cerdas, dan 5 menepati janji. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.